Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindiani Eka Natasha dari S1 Gizi tingkat 3. Di sini saya akan memenuhi tugas remediasi imunologi, yaitu menjelaskan tentang sitokin. Nah, sitokin itu adalah protein larut yang memediasi kekebalan dan reaksi inflamasi dan bertanggung jawab untuk komunikasi antara leukosit dan antara leukosit dan sel lainnya. Sitokin berperan dalam aktivitas sel-sel imun atau spesifik dan non-spesifik, mengatur hematopoiesis maupun terjadinya peradangan atau inflamasi. Nah, selain itu ada nama-nama sitokin. Yang pertama ada monokin, yaitu sel penghasil monosit. Kedua ada limfokin, yaitu sel penghasil limfosit. Ketiga interleukin, sel penghasil leukosit. Yang terakhir ada kemokin atau menstimulasi pergerakan sel leukosit ke tempat infeksi. Nah, sitokin itu merupakan imunitas bawaan atau innate, dan sitokin diproduksi sebagai respon stimulus dari proses imunitas. Nah, sitokin itu biasanya bekerja dalam waktu yang singkat. Jaraknya antara sel yang dekat dalam jumlah konsentrasi yang sangat kecil. Lalu sitokin itu bekerja dengan melekat pada membran reseptor yang spesifik dan kemudian memberi sinyal pada sel lainnya melalui messenger kedua. Lalu cara kerja sitokin. Yang pertama, autokrin. Autokrin adalah sitokin akan bekerja sendiri terhadap sel yang memproduksinya. 2. Parakrin. Sitokin akan berperan terhadap sel-sel di sekitar sel penghasilnya. Nomor 3. Endokrin. Sitokin bekerja jauh di luar sel penghasilnya dengan mengikuti aliran darah. Sifat sitokin. Yang pertama, mengatur respon imun. Sitokin dapat mengaktifkan atau menekan aktivitas sel-sel imun seperti sel T dan sel B. 2. Menginduksi inflamasi. Sitokin dapat menginduksi inflamasi dengan meningkatkan produksi prostaglandin dan leukotrin. 3. Mengatur produksi antibodi. Sitokin dapat mengatur produksi antibodi oleh sel B. 4. Mengaktifkan sel-sel imun. Sitokin dapat mengaktifkan sel-sel imun seperti sel T dan sel B untuk melawan infeksi. Kemampuan kerja sitokin. Yang pertama, pleiotropism. 2. Reududen. 3. Antagonis. 4. Sinergis. Nah, apa sih pleiotropism itu? Pleiotropism yaitu kemampuan satu sitokin untuk dapat menyebabkan multiplikasi dari tipe sel target. Kedua ada reduden. Reduden adalah multiple sitokin yang mempunyai efek yang sama atau overlapping. Nah, fase sel saat mengalami pengolahan siklus sel tanpa hambatan. Ketiga, sinergis. 2 atau lebih sitokin mempunyai efek saling menguatkan. Lalu ada antagonisme. Selanjutnya ada antagonisme. Antagonisme yaitu kemampuan satu sitokin untuk menghambat aksi sitokin lainnya. Setelah itu ada karakteristik sitokin. Yang pertama, diproduksi oleh sel yang teraktivasi karena paparan antigen. 2. Sitokin yang diproduksi akan berikatan dengan reseptor di permukaan sel target. 3. Ekspresi reseptor sitokin diatur oleh sinyal eksternal. 4. Sitokin yang sudah mencapai sel target dapat mengubah ekspresi gen sel target berakibat pada perubahan sifat dan perbanyakan sel.
5. Produksi sitokin diatur agar tidak terlalu banyak di dalam tubuh. Setelah itu ada klasifikasi sitokin. Yang pertama ada interleukin atau IL, yang kedua interferon atau IFN, ketiga ada tumor necrosis factor atau TNF, 4 ada colony stimulating factor atau CSF, kelima ada chemokine, keenam ada transforming growth factor. Nah, apa sih itu interleukin? Interleukin adalah sitokin yang disekresi oleh leukosit yang mampu memberi tanda atau menjembatani aktivitas leukosit lainnya. Interleukin atau IL adalah sekelompok sitokin yang diproduksi oleh sel-sel imun seperti sel T, sel B, dan makrofag. Nah, interleukin ini berperan penting dalam mengatur respon imun dan inflamasi. Interferon atau IFN, sekelompok glikoprotein yang diproduksi oleh sel manusia atau hewan setelah infeksi virus dan paparan berbagai agen penginduksi. Selanjutnya ada tumor necrosis factor atau TNF, sekelompok glikoprotein yang diproduksi oleh sel manusia atau sel hewan setelah infeksi virus dan paparan berbagai agen penginduksi. Lalu ada chemokine atau chemokine, adalah sitokin yang merekrut monosit, granulosit, dan limfosit dalam darah ke tempat inflamasi. Yang pertama yaitu ada CC chemokine B subgroup MCP1, lalu C-chemokine subgroup CX3-C-chemokine 8 subgroup. Lalu ada transforming growth factor atau disebut faktor pertumbuhan, adalah sitokin yang merangsang pertumbuhan sel target mereka. Yang pertama ada transforming growth factor, 2 epithelia growth factor, 3 vascular endothelia cell growth factor. Yang keempat ada fibroblastic growth factor. Nah, selanjutnya ada antigen. Antigen adalah zat atau molekul yang dapat merangsang respon imun dalam tubuh, terutama dengan memicu produksi atau antibodi atau mengaktifkan sel imun lainnya. Antigen biasanya berupa protein atau polisakarida yang terdapat pada permukaan virus, bakteri, jamur, atau zat asing lainnya yang masuk ke dalam tubuh. Nah, struktur antigen yaitu molekul kecil yang mempunyai kandungan antigenik atau molekul karir yang diikat oleh molekul besar atau disebut imunogen, tidak memacu antibodi. Molekul besar dari sebuah antigen yang bersifat sebagai molekul pembawa karena membawa molekul kecil atau hapten dari suatu antigen. Imunogen ini dapat dikenal oleh antibodi dan memacu pembentukan antibodi atau imunogenik. Nah, antigen itu dibagi dua, yaitu menjadi antigen eksogen yang berasal dari luar tubuh seperti bakteri, virus, dan racun. Lalu ada antigen endogen yang berasal dari dalam tubuh, contohnya ada protein abnormal yang diproduksi oleh sel yang terinfeksi virus atau sel membran.
Sistem imun mengenali antigen sebagai suatu yang asing dan berpotensi berbahaya sehingga memicu reaksi imun untuk melindungi tubuh dari virus dan bakteri. Selanjutnya ada sifat antigen. Antigen atau multivalen memiliki banyak tempat perekatan antibodi. Antibodi biovalen spesifik terhadap satu antibodi. Selanjutnya ada kompleks antigen atau antibodi epitop, yaitu daerah pada antigen yang berikatan dengan antibodi. Determinan yaitu komponen antigen yang dapat memacu pembentukan antibodi. Lalu ada metode pemasukan antigen. Cara masuk antigen ke dalam tubuh akan menentukan respon imun yang ditimbulkan. Nah, cara memasukkan antigen ke dalam tubuh yaitu melalui kulit, melalui pernapasan, melalui saluran pernafasan, melalui disuntikkan ke dalam subkutan. Nah, setelah itu ada antigen berdasarkan pada bahan kimia penyusunnya. Antigen protein terdiri dari rantai asam amino dan merupakan jenis antigen yang paling kuat dalam merangsang respon imun. Contohnya yaitu ada protein pada permukaan virus atau bakteri. Misalnya protein spike pada virus corona. Lalu ada antigen polisakarida. Terdiri dari rantai gula kompleks atau karbohidrat dan umumnya ditemukan pada dinding sel bakteri. Contohnya lipopolisakarida atau LPS pada bakteri gram negatif. Antigen lipid jarang bersifat imunogenik sendiri, tetapi dapat memicu respon imun jika terikat dengan protein atau karbohidrat. Contohnya glikolipid yang ditemukan pada dinding sel bakteri tertentu. Lalu ada antigen asam nukleat, biasanya memiliki daya imunogenik rendah kecuali jika berasosiasi dengan protein atau struktur lainnya. Contoh DNA atau RNA virus yang dikenali oleh sistem imun dalam tubuh. Nah, setiap jenis antigen ini memiliki peran yang berbeda dalam sistem imun dan dapat digunakan dalam berbagai aplikasi medis. Contohnya vaksin, terus terapi imun. Dan selanjutnya ada karakteristik antigen. Yang pertama ada imunogenitas. Kemampuan antigen untuk merangsang sistem imun menghasilkan respon seperti produksi antibodi atau aktivitas sel imun. Yang kedua ada antigenisitas. Kemampuan antigen untuk dikenali dan berikatan dengan produksi sistem imun seperti antibodi atau reseptor sel imun. Yang ketiga, spesifitas. Setiap antigen memiliki struktur unik yang hanya dikenali oleh antibodi atau sel imun tertentu, sehingga respon imun bersifat spesifik terhadap antigen tersebut. 4. Kompleksitas kimia. Semakin kompleks struktur kimia suatu antigen, seperti protein dengan banyak rantai asam amino, semakin besar kemampuannya untuk merangsang respon imun. 5. Ukuran molekul. Nah, ukuran molekul antigen dengan ukuran molekul besar lebih dari 10 kDa cenderung lebih imunogenik dibandingkan dengan antigen berukuran kecil. 6. Sifat asing atau foreignness. Semakin berbeda antigen dari struktur tubuh sendiri, semakin kuat respon imun yang dihasilkan. Antigen yang mirip dengan protein tubuh bisa menyebabkan toleransi imun atau penyakit autoimun. 7. Determinan antigenik atau epitop. Bagian spesifik dari antigen yang dikenali oleh antibodi atau reseptor sel imun. Satu antigen dapat memiliki banyak epitop, memungkinkan berbagai jenis antibodi berikatan dengannya. Nah, itu tadi penjelasan dari saya
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.